Bagaimana melakukan pengamatan terhadap sasaran, bagaimana melakukan penjejakan atau surveillance ya, membuntuti orang. Ini salah satu teknik yang dibongkar oleh Pak Wahyu Saronto di buku ini. Assalamualaikum, sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Hari ini hari Sabtu, gimana kondisi akhir pekan Anda? Semoga semua tetap dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi prosedur kesehatan, karena teman-teman, ini situasinya kita masih menghadapi situasi pandemi. Corona belum hilang di Indonesia. Jadi tetap waspada, jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan jangan lupa minum yang banyak ya, air putih yang banyak. Untuk hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik ya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya dikirimi sebuah buku. Terima kasih kepada Romo Wahyu Saronto yang sudah mengirim buku ini langsung kepada kami. Terima kasih Romo, barangkali menonton. Ini satu buku yang menurut saya ini buku paling komprehensif berbahasa Indonesia yang cocok dimiliki untuk teman-teman yang baru atau penasaran tentang dunia intelijen. Jadi buku ini adalah edisi terbaru yang ditulis oleh Romo Wahyu Saronto, yang sebelumnya ada beberapa edisi, dan ini edisi yang terbaru, edisi tahun 2020, dan sudah dilengkapi dengan beberapa penambahan bab di belakang ya, dari buku yang sebelumnya, yang di edisi ini pernah saya singgung, yang di edisi sebelumnya. Nah, buku ini dibuka dengan satu kredo: berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak diakui. Ini adalah satu kredo di dunia intelijen yang sangat terkenal, bahwa seorang petugas atau agen intelijen harus siap dia kalau dicaci maki, atau kalaupun hilang dia tidak akan dicari, dan bahkan kalau tertangkap atau mati tidak diakui. Ya, penulis buku ini Romo Wahyu Saronto adalah seorang praktisi intelijen, orang yang memang terlibat langsung dalam berbagai macam operasi intelijen, yang memang beliau lama sekali di intelijen kepolisian, juga pernah menjabat sebagai deputi kontra intelijen di Badan Intelijen Negara. Dan Pak Wahyu Saronto sekarang juga masih menjadi salah satu narasumber, dosen untuk adik-adik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, maupun juga beliau staf ahli di Dewan Analisa Strategik Badan Intelijen Negara. Jadi ini buku yang bukan ditulis oleh orang di luar intelijen, tapi buku yang memang ditulis langsung oleh pelakunya. Jadi pelaku langsung, orang yang mengikuti pendidikan, melakukan dan mendidik, sehingga sangat komprehensif ya. Nah, Pak Wahyu Saronto saat ini juga masih monitor di dunia intelijen kita hari ini, dan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk juga isu-isu terkini. Jadi buku ini di edisi yang ini disesuaikan sekali dengan kondisi zamannya. Zaman ketika hari ini intelijen menghadapi situasi yang sangat unik, situasi yang kalau boleh dibilang kita menghadapi situasi di era media sosial. Bagaimana intelijen yang filosofinya tertutup, dia harus menghadapi situasi di mana orang sekarang serba terbuka, keterbukaan informasi. Nah, inilah keunikan buku ini yang ditulis oleh Pak Wahyu Saronto. Nah, sahabat YouTube, Spy Master, para subscriber akun Ridwan Jogja, buku ini sangat lengkap, baik menjelaskan tentang intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai aktivitas, maupun intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Dan sangat detail ya, buku ini sangat detail dan runtut. Penulisan beliau ringan, bahasanya ringan, tetapi kalau kita baca dalam. Jadi ringan, kalimatnya ringkas,
tetapi memuat banyak sekali pengertian-pengertian yang dalam dan komprehensif ya. Termasuk tentang keunikan profesi intelijen, bedanya profesi intelijen dengan profesi yang lain. Ini dibahas beliau di awal. Kemudian tentang roda perputaran intelijen, bagaimana merencanakan operasi intelijen, itu juga dibahas dengan sangat baik. Bahkan di sini juga memuat satu kiat-kiat atau tips yang saya kira cukup menarik bagi teman-teman yang baru belajar tentang intelijen. Misalnya tentang bagaimana melakukan pengamatan terhadap sasaran, bagaimana melakukan penjejakan atau surveillance ya, membuntuti orang. Di sini beliau menuliskan tentang teknik penjejakan ABC. Jadi kalau ada satu sasaran, kita jejak dengan 3 orang, ABC. Mungkin pada satu tahap tertentu A mengikuti, pada titik yang lain B berganti mengikuti, pada penggokan atau belokan yang lain ya, itu C mengikuti. Nah, ini salah satu teknik yang dibongkar oleh Pak Wahyu Saronto di buku ini. Jadi ini sebenarnya semacam babon atau kamus atau kitab rahasia, kitab operasi para agen intelijen maupun analis intelijen yang terbuka, boleh dibaca dan bisa dimiliki oleh teman-teman masyarakat umum. Di sini termasuk juga bagaimana mengelola jaringan, bagaimana memilah informasi, bagaimana menyusun database intelijen, kemudian bagaimana melakukan forecasting atau peramalan intelijen, tekniknya bagaimana. Ini semua dijelaskan dengan sangat baik di buku ini. Walaupun jumlah halamannya 300-an halaman, tetapi karena penulisan beliau dilakukan dengan sangat detail, saya kira kita tidak akan terasa ya. Buku ini sangat ringan untuk dibaca dan berbagai babnya juga sudah ditambahi dengan sesuatu yang terkini. Misalnya Romo Wahyu di edisi 2020 ini menambahkan tentang ancaman tentang cyber terorisme dan ancaman juga di dunia cyber ya, tidak cuma cyber terorisme. Karena sekarang cyber warfare atau perang cyber itu sudah muncul. Cyber intelijen menjadi sangat relevan dan di sini beliau menuliskan cukup dalam tentang bagaimana intelijen harus mampu beradaptasi di era baru, era cyberspace atau era cyber intelijen. Jadi sahabatku sekalian, apabila Anda ada waktu, saya kira ini hari Sabtu, silahkan untuk berjalan-jalan ke toko buku. Dan barangkali Anda berminat, Anda bisa mengoleksi buku Romo Wahyu ini. Dan ini cukup lengkap, cukup detail, sangat baik untuk dikoleksi. Terima kasih sudah menyimak edisi Sabtu hari ini. Dan tetap semangat, tetap sehat. Salam intelijen.